Halo semua, kita melanjutkan lagi pada bagian contoh dengan menggunakan fungsi. Sebelumnya kita telah mengetahui dasar cara membuat fungsi pada Python. Dan pada bagian sebelumnya lagi, kita telah memahami pernyataan logika pada Python seperti if, else, elif, for, dan while loop. Untuk mengecek item di dalam suatu list dengan menggunakan apakah itu ada di dalam list tersebut atau tidak ada di dalam list, akan sangat berguna. Maka dari itu, mari kita latihan menggunakannya pada fungsi di dalam Python. Yang pertama adalah kita akan memeriksa suatu bilangan apakah itu genap atau tidak. Kita akan mereview mengenai operator modulo yang akan menghasilkan sisa dari suatu pembagian. Jika hasilnya genap, maka hasil dari modulo 2 seharusnya adalah 0. Misalkan seperti ini, 6 modulo 2, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya 24 modulo 2, hasilnya juga 0. Namun jika dia adalah 11 modulo 2, hasilnya adalah 1. Karena ada sisa pembagian yaitu angka 1. Selanjutnya adalah 18 modulo 2, hasilnya pun 0. Selanjutnya 15 modulo 2. Dan hasilnya adalah 1. Selanjutnya, kita pun dapat menggunakan operator statement. Seperti ini, 18 modulo 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah true. Selanjutnya adalah 15 modulo 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah false. Selanjutnya, mari kita membuat fungsi untuk memeriksa apakah angka itu genap atau tidak dengan menggunakan boolean. Yaitu misalkan kita memiliki fungsi bernama check genap, lalu memiliki atribut angka, return angka modulo 2 sama dengan 0. Mari kita coba hasilnya. Cek genap angka 4 misalkan. Maka hasilnya adalah true. Selanjutnya cek genap angka 5, maka hasilnya adalah tentu saja false. Selanjutnya adalah kita akan memeriksa suatu bilangan genap apakah itu terdapat di dalam list atau tidak. Kita buat pertama adalah membuat suatu fungsi dengan nama cek angka genap. Lalu angka list titik 2. Lalu kita menggunakan for loop for angka in angka list yang berisi jika angka modulo 2 sama dengan 0, maka return true. Selanjutnya, else pass, ya, jadi tidak melakukan apapun. Lalu kita eksekusi. Selanjutnya, kita panggil fungsi tersebut, cek angka genap, yang berisi suatu list yang memiliki angka 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita eksekusi, hasilnya adalah true. Di sini apa yang terjadi? Yaitu ketika kita melakukan iterasi dengan menggunakan for loop, yang pertama diperiksa adalah angka 1. Karena hasilnya false, maka dia akan melakukan lagi iterasi yang selanjutnya. Dan yang kedua adalah angka 2. Karena 2 modulo 2 adalah 0, maka hasilnya adalah benar, sehingga akan return pada boolean true. Karena telah menemukan logika yang tepat, sehingga for loop tersebut berhenti di situ, lalu menghasilkan output true, karena telah menemukan angka genap.
Selanjutnya, misalkan kita tidak memiliki angka genap sama sekali, yaitu misalkan angkanya 1, 3, 3, dan 5. Setelah itu kita eksekusi. Nah, di sini tidak mengeluarkan output apapun, karena kita belum memberikan logika yang lain ketika angka genap tidak ditemukan pada list yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus membuat fungsi yang baru. Kita copy dan paste dari yang sebelumnya, setelah itu kita akan memodifikasinya. Ini. Selanjutnya kita ganti kata pass menjadi return false. Seperti ini. Kita eksekusi. Selanjutnya kita cek. Hasilnya ini adalah true. Lalu kita cek lagi dengan angka yang lain. Misalkan kita copy paste. 1, 2, 3. Loh, kok ini hasilnya false padahal ada angka genap di sini. Nah, ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh programmer pemula. Karena dengan fungsi else, selanjutnya return false, fungsi for loop ini akan terhenti di sini. Sehingga yang di sini ketika dia menemukan angka 2, dia masih true. Maka berhenti di situ dan hasilnya true. Namun, ketika kita memiliki angka ganjil sebelum angka genap, maka dia akan berhenti di situ, karena dia akan mengeksekusi pada bagian yang kedua. Maka, hal yang benar dilakukan adalah dengan cara, setelah else, kita lanjutkan dengan pass, karena tidak perlu melakukan apapun. Selanjutnya, perhatikan indentasi pada space kosong sebelum kata return false. Karena return berada di posisi lebih menjolok dibandingkan dengan kata kunci for, ini menandakan bahwa pernyataan false berada di dalam looping tersebut, walaupun seluruh item yang berada di dalam list belum selesai. Oleh karena itu, kita harus menjorokkannya ke sebelah kiri, sehingga sejajar dengan kata kunci for. Ini artinya, looping akan terus dilakukan sehingga menemukan angka genap. Setelah selesai looping, fungsi cek angka genap akan mengeksekusi baris selanjutnya, yaitu return false. Maka kita cek lagi sebelumnya, ini benar. Lalu, jangan lupa untuk mengeksekusinya. Oke, yang ini benar. Lalu yang ini pun adalah benar. Sehingga, walaupun pertama kali dia menemukan angka ganjil sebelum angka genap, fungsi ini akan terus melakukan looping sehingga dia menemukan angka genap pada list yang terdapat di dalam fungsi tersebut di sini ya. Contoh selanjutnya adalah kita ingin mengembalikan seluruh angka genap yang di dalam list menjadi list yang baru. List yang baru ini hanya berisi angka genap saja. Pertama, kita harus menempatkan suatu placeholder, yaitu angka genap. Ya, ini yang akan menjadi variabel list yang baru. Isinya pertama adalah list yang kosong. Selanjutnya, for angka in angka list, ya kita masih melakukan looping. Selanjutnya, masih seperti sebelumnya, jika angka modulo dari 2, 0, selanjutnya kita ganti return true dengan angka genap dot append angka. Sehingga jika angkanya 0, dari hasil modulo 2, angka tersebut akan appending atau menambahkannya pada list kosong di sini. Selanjutnya, jika tidak, pass, ya, tidak melakukan apapun. Dan setelah selesai looping, kita ingin return angka genap. Angka genap, seperti ini. Lalu kita eksekusi. Selanjutnya, kita ingin mengecek angka genap yang berisi angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu kita eksekusi, maka list yang baru tersebut, yaitu karena fungsi cek angka genap, return menuju angka genap, dan
list angka genap tersebut terisi oleh seluruh angka genap yang berada pada list yang memiliki item angka 1 sampai angka 10, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya, jika kita ingin coba iseng untuk mengecek angka genap, lalu kita isi semuanya angka ganjil. 1, 3, 7, 5, 9, 11. Seperti ini. Setelah itu kita eksekusi. Maka hasil dari variabel angka genap masih sama pada placeholder yang telah kita tentukan, yaitu list kosong atau yang tidak berisi apapun. Sekian penjelasan pada bagian ini. Pada bagian selanjutnya, kita masih akan berlatih dengan menggunakan fungsi pada Python. Oleh karena itu, sampai bertemu kembali pada bagian selanjutnya. Jika Anda ingin melihat materi yang premium, Anda dapat klik link pada bagian deskripsi. Namun jangan khawatir, Anda dapat menikmati materi-materi lainnya pada channel YouTube ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jika Anda ingin request materi lain yang berhubungan dengan channel ini, Anda dapat menuliskannya pada kolom komentar. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, sehingga Anda dapat mengambil manfaat untuk kehidupan Anda sehari-hari.